Berjumpa kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda belajar di pasal 28 dari kitab Mazmur. Dan kita mesti pernah merasakan ketika didiamkan. Didiamkan maksudnya tidak diajak bicara. Didiamkan maksudnya adalah kita seolah-olah putus komunikasi. Kita berusaha membangun komunikasi, tetapi lawan bicara kita seolah tidak meresponi. Kita berbuat ini, lawan bicara kita mendiamkannya. Berada dalam posisi didiamkan itu tidak menyenangkan. Tanya saja suami atau istri yang ketika mereka berselisih, maka posisi didiamkan itu sungguh menyiksa. Lebih baik ditegur, lebih baik mungkin dimarahi, lebih baik mungkin mendapat hukuman apalah, asal jangan didiamkan. Sebab kalau didiamkan itu seolah-olah tidak ada kejelasan. Melakukan ini terserah, melakukan itu terserah, dan seterusnya. Tidak ada orang yang suka didiamkan. Daud rupanya mengalami juga fase di mana seolah-olah Tuhan berdiam. Tuhan tidak berbicara kepada dia. Tuhan membisu kepada dia. Dan ini fase yang mana membuat Daud ini kelimpungan. Persis seperti kita didiamkan, kita bingung, ada ketidakjelasan, kita takut begini salah, begitu salah. Daud pun sama, melangkah seperti ini salah, melangkah seperti itu mungkin bisa salah. Masalahnya ketika dia berdoa, dia berseru kepada Tuhan, Tuhan seolah membisu. Ini yang sulit. Daud menyatakan itu di dalam ayat yang pertama. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Lihat, Daud berseru kepada Tuhan. Janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengan kata lain, Daud tidak berkata, kalau Tuhan berdiam, kalau Tuhan membisu, seolah-olah aku ini dibawa ke liang kubur. Seolah-olah aku ini mau mati rasanya. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Menurut ahli agama atau teologi, maka Mazmur pasal 28 ini kemungkinan besar ditulis saat Daud dikejar-kejar oleh Absalom dan tentaranya. Daud dikodita oleh anaknya sendiri. Kenapa serangkaian peristiwa itu terjadi dalam hidup Daud? Nah, memang Daud pun di pasal-pasal sebelumnya kita membaca dia jatuh dalam perzinahan dengan Batsyeba. Tidak hanya berzina dengan Batsyeba, dia juga membunuh suami daripada Batsyeba dengan cara yang sangat licik, dengan cara yang sangat kejam. Rupanya itulah yang akhirnya Tuhan mengizinkan masalah demi masalah sebagai hukuman, sebagai tindakan disiplin datang kepada Daud. Dan Tuhan seolah membisu. Inilah yang membuat Daud kelabakan. Kalau boleh dikatakan, Daud mungkin lebih baik dihukum dengan apa? Dibandingkan dengan Tuhan membisu. Tapi syukur kepada Tuhan, kalau Anda lihat ayat yang ke-6, dari awal, Daud berdoa seolah Tuhan membisu, seolah Tuhan berdiam. Ayat yang ke-6. Terpujilah Tuhan karena ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Awalnya Tuhan berdiam, tetapi ada waktunya Tuhan menjawab, Tuhan menolong, Tuhan mendengarkan permohonan Daud. Apa yang kita bisa pelajari dari ayat-ayat ini? Memang kadangkala kita bisa mengalami seperti Daud, yang mana Tuhan seolah berdiam. Kita berdoa, kita minta petunjuk, seolah-olah tidak ada petunjuk yang diberikan kepada kita. Kadang-kala kita bingung dalam situasi seperti ini. Kita mungkin seperti Ayub yang frustasi berkata kepada Tuhan, aku mencari ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, tapi tidak kutemui dia. Tapi saudara-saudara, percayalah bahwa Tuhan kita tidak selama-lamanya membisu. Tuhan kita tidak selama-lamanya menyembunyikan diri terhadap anak-anaknya. Alkitab menulis, akhirnya Tuhan mendengarkan permohonan Daud. Maka hal yang sama Tuhan mendengarkan doa Anda. Tuhan mengerti apa yang Anda gumulkan juga.
Itu sebabnya saya mengajak Anda semuanya, jangan pernah putus asa ketika berdoa kepada Tuhan. Kalau hari ini belum ada jawaban daripada Tuhan, berdoalah lagi. Nantikan jawaban itu sampai tiba. Kalau Anda minta petunjuk Tuhan, hari ini mungkin Anda belum mendapatkan petunjuk, dan Anda masih harus menunggu. Apa yang mesti harus Anda lakukan? Bersabarlah. Jangan buru-buru, jangan gerusa-gerusu. Tunggu Tuhan menyatakan isi hatinya, menyatakan petunjuknya kepada kita semuanya. Dia Allah yang tidak selamanya membisu. Dia mendengar dan dia akan berbicara kepada kita semuanya. Tuhan berkati.